Halo sobat kamu semua, kembali lagi bersama gue Zaidan di Ngobrolin Beasiswa. Nah, di video kali ini gue mau share salah satu beasiswa yang banyak banget ditanyain oleh teman-teman semua, yaitu beasiswa resmi pemerintah Brunei Darussalam untuk tahun 2022-2023. Nah, jadi beasiswa ini udah dibuka nih dari beberapa hari yang lalu. Di sini gue akan share ke teman-teman semua informasi lengkapnya, mulai dari cakupan beasiswa, persyaratan yang dibutuhkan apa aja, lalu untuk berkas-berkas dokumennya, lalu juga untuk cara mendaftar dan timeline pendaftarannya. Jadi pastiin kalian nonton sampai selesai. Nah, sedikit mengenai beasiswa BGSD ini. Jadi beasiswa BGSD ini merupakan beasiswa resmi dari pemerintah Brunei Darussalam yang diperuntukkan untuk para pelajar internasional nih. Nah, termasuk juga Indonesia. Nah, beasiswa ini khusus untuk program diploma. Diploma ini program D2, lalu untuk program S1 dan program S2. 3 itu aja. Jadi untuk program S3 itu nggak ada, dan untuk beasiswa SMA itu nggak ada. Khusus untuk D2, S1 dan S2. Nah, beasiswa ini memang rutin diadakan setiap tahunnya oleh pemerintah Brunei Darussalam. Oke, kita mulai dari yang pertama, cakupan beasiswa Brunei Darussalam atau BGSD. Jadi beasiswa BGSD ini full, semuanya di cover oleh pemerintah Brunei Darussalam. Cakupannya itu ada 8. Yang pertama itu bebas biaya perkuliahan hingga selesai masa kuliah. Nah, termasuk biaya pendaftaran, ujian, orientasi dan sebagainya itu full dibayarin oleh pihak pemerintah Brunei Darussalam. Lalu yang kedua, tiket pesawat kelas ekonomi Indonesia Brunei Darussalam pulang pergi di awal dan di akhir studi. Lalu tunjangan senilai kurang lebih 5.000 Brunei Darussalam mata uang Brunei Darussalam atau kurang lebih 5,2 juta rupiah per bulannya. Lalu tunjangan uang makan senilai 1,5 juta per bulan dan tunjangan buku senilai 6,2 juta per bulan. Nah, kalau di total itu jadi 6,2 juta, 1,5 juta, dan 5,2 juta. Jadi total kurang lebih untuk yang kalian dapatkan itu tunjangannya senilai hampir lebih dari 12-13 juta. Lalu selain itu ada akomodasi atau tempat tinggal di asrama kampus, lalu tunjangan bagasi bagi penerima beasiswa yang telah menyelesaikan masa studinya atau masa perkuliahannya maksimum senilai kurang lebih 2,6 juta rupiah. Jadi kalian akan dikasih tunjangan bagasi pas pesawat pulangnya. Lalu yang ke-8 itu asuransi komprehensif selama masa beasiswa. Nah, jadi itu dia cakupannya full dari kalian mulai berangkat sampai kalian pulang sampai selama masa studi kalian di Brunei Darussalam itu full dibiayain oleh pemerintah Brunei Darussalam. Nah, untuk pilihan kampusnya, jadi pilihan kampusnya ini ada 5. Ini yang pertama University Brunei Darussalam atau UBD. Nah, ini salah satu kampus negeri favorit dan tertua yang ada di Brunei Darussalam. Lalu ada KUPU SB atau College University Perguruan Ugama Sri Begawan. Lalu yang ketiga ada University Islam Sultan Syarif atau UNISA. Nah, UNISA ini merupakan salah satu kampus yang fokusnya itu banyak mempelajari tentang agama Islam. Nah, maka sebagian fakultasnya itu menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa kuliahnya. Nah, yang keempat ada University Teknologi Brunei atau UTB. Nah, UTB ini fokusnya itu pada bidang-bidang teknik, bisnis, komputer, dan informatika. Serta sains matematika ini mirip-mirip sama ITB lah kalau di Indonesianya. Lalu yang kelima ada Politeknik Brunei atau PB. Nah, PB ini fokusnya pada politeknik gitu. Jadi ini untuk teman-teman yang ingin apply untuk program D2 nih biasanya diarahin nanti untuk masuk ke Politeknik Brunei. Nah, untuk link setiap universitas nanti gue akan sertakan di kolom deskripsi untuk informasi yang lebih lengkapnya. Nah, catatan sedikit untuk tahun akademik 2022 tahun depan itu perkuliahan akan dimulai pada bulan Juli atau Agustus di tahun 2022. Nah, jadi seleksinya itu nanti lumayan panjang untuk prosesnya. Lanjut untuk persyaratan beasiswa Brunei Darussalam. Untuk persyaratannya ini yang pertama ini gue sebutin dan kalian harus perhatiin dengan baik-baik untuk persyaratannya karena ini penting banget. Merupakan warga negara anggota ASEAN termasuk Indonesia, Commonwealth atau OIC, lalu telah mendapatkan endorse nominasi. Nah, ini penting nih, salah satu yang paling penting. Jadi kalian harus mendapatkan semacam endorse atau nominasi gitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta atau Dinas Pendidikan di wilayah kota atau kabupaten tempat kalian tinggal. Nah, jadi kalian minta semacam endorse atau surat nominasi gitu dari mereka. Nah, untuk format surat nominasinya itu udah ada nanti di kolom deskripsi, kalian bisa download, lalu kalian minta tuh nanti ke
dinas pendidikan yang ada di kota kalian atau di kabupaten kalian. Lalu yang ketiga, persyaratannya untuk pelamar program diploma dan S1 itu usianya itu 18 sampai dengan 25 tahun. Lalu untuk pelamar program S2 itu maksimalnya 35 tahun per tanggal 31 Juli 2022. Lalu beasiswa ini tidak berlaku bagi penduduk Brunei Darussalam. Yang kelima, penerima beasiswa tidak diperbolehkan mendapatkan beasiswa, fellowship, grant, atau pinjaman dari pihak lain tanpa persetujuan dari Kementerian Luar Negeri Brunei Darussalam. Maksudnya gimana? Maksudnya itu kalau kalian udah lolos nih, kalian nggak diperbolehkan lagi untuk mendapatkan beasiswa dari pihak lain gitu, tanpa persetujuan dari pemerintah Brunei Darussalam. Lalu yang keenam, penerima beasiswa sebaiknya tidak membawa anggota keluarga selama masa penerima beasiswa. Nah, ini jadi banyak yang nanya juga tuh, boleh nggak bawa istri, bawa suami? Nah, kalau dari persyaratannya itu sebaiknya tidak membawa anggota keluarga. Kenapa? Karena tidak ada tunjangan untuk suami, istri, atau anak yang diberikan, serta tidak ada akomodasi yang disediakan oleh pihak penyelenggara beasiswa. Jadi sebenarnya bisa aja gitu kalau kalian mau bawa anak atau istri mungkin yang ingin melamar program S2, tapi ini nggak di cover gitu. Jadi kalian harus mengeluarkan biaya sendiri nantinya. Lalu yang ketujuh, penerima beasiswa tidak diizinkan untuk melakukan pekerjaan yang dibayar atau bekerja pada perwakilan negara manapun di Brunei Darussalam selama masa penerimaan beasiswa. Lalu, nah ini penting nih, jadi kalian tidak diperbolehkan untuk bekerja itu selama masa studi, jadi fokus niatnya itu belajar aja. Lalu yang kedelapan, setelah menyelesaikan perkuliahan, diharapkan penerima beasiswa dapat segera pulang dan kembali ke negara asal. Lalu yang kesembilan, pelamar memenuhi persyaratan lainnya yang diminta oleh pihak universitas dan program studi yang dituju. Yang ke-10, memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Nah, ini yang ke-10 cukup penting nih. Jadi bagi banyak yang nanya, teman-teman, harus bisa bahasa Inggris nggak? Nah, di persyaratan ini sebaiknya kalian memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Next, masuk ke berkas dokumen yang dibutuhkan. Nah, ini dalam bentuk soft copy. Ya, yang pertama ini formulir pendaftaran beasiswa Brunei Darussalam atau BGSD tahun 2022. Linknya nanti ada di deskripsi, kalian tinggal download aja, lalu kalian isi dengan cara diketik. Nah, ini nggak boleh tulis tangan, ingat harus diketik. Lalu yang kedua, pas foto ukuran paspor 4x6 cm. Yang terbaru diletakkan nanti di formulir pendaftaran di halaman awal, nanti ada tuh, yang tempelin aja foto kalian. Lalu salinan resmi ijazah atau SKL, surat keterangan lulus sementara kalau misalnya belum ada ijazahnya, dan transkrip nilai yang telah dilegalisir. Nah, ini penting nih, harus sudah dilegalisir. Lampirkan scanannya dokumen asli dan terjemahannya dalam bahasa Inggris. Ingat, dalam bahasa Inggris. Lalu yang keempat, statement of purpose. Nah, ini bisa nanti kalian download juga, nanti gue sertakan untuk linknya di kolom deskripsi. Lalu yang kelima, salinan resmi akte kelahiran. Akta kelahiran ini wajib, dan paspor yang telah dilegalisir. Jadi akta kelahiran dan paspor. Nah, jika kamu belum punya paspor, sementara bisa menggunakan KTP. Nah, untuk paspor itu kalau misalnya udah punya tidak perlu diterjemahkan. Untuk akte kelahiran juga tidak perlu diterjemahkan jika sudah tercantum bahasa Inggrisnya. Tapi kalau misalnya belum, itu kalian harus terjemahkan juga untuk akte kelahirannya. Lalu SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Nah, ini nggak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Lalu, nah ini penting nih. Jadi banyak yang nanya kan, perlu TOEFL nggak atau IELTS nggak? Nah, ini untuk di berkas dokumen yang dibutuhkan, itu kalian perlu melampirkan salinan sertifikat bahasa Inggris atau asing, TOEFL, bisa TOEFL bahasa Inggris, atau TOEFL bahasa Arab, atau IELTS. Nah, ini tergantung persyaratan dari program studi yang kalian tuju. Nah, untuk skor minimalnya itu 550 untuk TOEFL dan 6 untuk IELTS. Nah, ini jadi penting nih. Kalian tuh untuk sertifikat bahasanya itu tergantung program studi yang kalian tuju. Kalau memang program studinya itu mensyaratkan untuk TOEFL, misalnya di atas 550, nah itu kalian wajib melampirkan persyaratannya. Nah, namun tadi seperti yang gue bilang di awal, ada kampus kayak Unisa itu dia pakai bahasa Arab. Fakultasnya beberapa kan fakultas syariah. Nah, itu kuliahnya menggunakan bahasa Arab. Nah, itu kalian harus melampirkannya untuk sertifikat bahasa Arab, TOEFL. Nah, jadi tergantung program studi nanti yang kalian tuju. Lalu yang ke-8, surat rekomendasi dari 2 orang pemberi rekomendasi. Ini menggunakan formulir C1 dan C2 pada formulir pendaftaran, halaman 9-12. Nanti ada juga di deskripsi yang diisi dalam bahasa Inggris. Nah, jadi untuk surat rekomendasi itu pakai bahasa Inggris. Nah, untuk pemberi rekomendasi itu bisa pengasuh pondok pesantren, lalu kepala sekolah,
dosen, dosen pembimbing, profesor, atasan di organisasi, dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa contoh aja. Jadi sebaiknya tuh tadi kepala sekolah, lalu juga dosen atau dosen pembimbing, atau misalnya kalau kalian pesantren bisa juga kepala pengasuh di pesantren kalian. Kalau misalnya udah kerja bisa juga atasan di tempat kerja kalian. Nah yang ke-9, yang tadi udah gue jelasin juga di awal, surat nominasi atau endorse dari pemerintah. Bisa dari, ini penting, bukan penting, yang sebaiknya itu dari Kementerian Pendidikan Budayaan yang ada di Jakarta atau Dinas Pendidikan yang ada di wilayah kalian tempat tinggal. Nah, menggunakan format nominasi yang terdapat pada formulir pendaftaran 13-14. Linknya ada di deskripsi, tinggal download aja. Lalu yang ke-10, sertifikat bahasa, prestasi atau organisasi yang berkaitan dengan fakultas atau program studi yang dituju. Nah, apabila kalian punya dalam bahasa Indonesia, itu kalian bisa terjemahkan dulu ke dalam bahasa Inggris. Nah, catatan penting untuk semua tadi dokumen-dokumen yang udah gue sebutin, berkas-berkasnya itu kalian kalau misalnya masih dalam bahasa Indonesia, wajib kalian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kecuali tadi yang gue udah sebutin tuh beberapa kayak SKCK itu kayak nggak perlu. Nah, ini penting untuk menggunakan penerjemah yang tersumpah atau terjemahan langsung dari pihak universitas gitu. Kalau kalian mau apply untuk S2 biasanya kampus sudah tahu tuh, jadi ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Tapi kalau kalian SMA, masih sekolah dan ingin apply untuk S1, itu bagusnya, wajib menggunakan penerjemah tersumpah. Nah, untuk cara mendaftar beasiswa BGSD tahun 2022, mungkin nanti gue akan buatin videonya khusus nih untuk cara mendaftarnya langsung di PC. Tapi untuk sementara, untuk gambaran singkatnya, jadi untuk mendaftar itu kalian melengkapi seluruh persyaratan, penuhi persyaratannya tadi yang gue udah sebutin, itu kalian harus melengkapi, lalu juga berkas-berkas yang udah disebutin tadi, termasuk persyaratan dari pihak universitas atau program studi yang dituju. Lalu seluruh berkas tadi kalian scan dalam bentuk PDF dan dijadikan satu file. Jadi misalnya formulir pendaftaran, lalu transkrip nilai atau ijazah ya kan, lalu juga misalnya akte kelahiran, password tuh diurutin nanti ya kan. Lalu kalian scan, kalian urutin dalam bentuk PDF, lalu kalian jadikan satu file dan kalian kirimkan ke emailnya di sini nih nanti, atau juga ada di kolom deskripsi. Nah, ukuran email dan file lampiran tidak lebih dari 10 MB. Nah, ingat itu. Lalu yang kedua, untuk khusus bagi pelamar yang mendaftar ke University Brunei Darussalam atau UBD, kampus negerinya nih mirip UI lah kalau di Indonesia, itu kalian harus mengisi formulir pendaftaran online pada link berikut. Nanti linknya gue sertakan di kolom deskripsi. Nah, ini khusus aja untuk yang ingin apply di kampus UBD, University Brunei Darussalam. Untuk yang ingin apply di kampus-kampus lain, itu nggak harus mengisi formulir pendaftaran yang berbeda. Jadi cuma yang satu doang tadi, mengirim email ke di sini nih. Nah, lalu yang ketiga, untuk kode masing-masing program studi bisa dilihat pada link website masing-masing universitas yang ada tadi gue sebutin di atas. Itu nanti semua kampusnya itu gue sertakan untuk kode-kode untuk program studinya. Nanti ketika kalian nanti mengisi gitu untuk melengkapi dokumen, nanti kan ada tuh untuk kode-kode program studinya. Nah, untuk tiap program studi di setiap kampus itu beda-beda. Nanti linknya akan gue sertakan di kolom deskripsi. Nah, khusus untuk University Brunei Darussalam UBD, University Teknologi Brunei UTB, dan Politeknik Brunei tidak perlu memasukkan kode program studi pada formulir pendaftarannya. Jadi 3 kampus Brunei, UBD, UTB, dan PB Politeknik Brunei itu tidak perlu menggunakan kode program studi. Lalu untuk batas waktu pendaftaran beasiswa Brunei Darussalam itu paling lambat 15 Februari 2022. Nah, jadi masih ada waktu nih buat persiapin. Masih ada waktu 1,5 bulan lah kalian bisa persiapin dari sekarang. Nah, yang kelima, bagi pelamar yang lolos seleksi berkas nanti akan mendapatkan pemberitahuan via email dan akan mendapatkan informasi untuk jadwal seleksi wawancara. Nah, selanjutnya seleksi wawancara nanti akan diselenggarakan melalui Skype secara online atau video call. Nah, selain itu juga terdapat tes tulis untuk mengetahui kemahiran bahasa para pelamar dalam bahasa Inggris atau Melayu atau bahasa Arab jika memang dibutuhkan. Nah, ini ada catatannya, jika dibutuhkan. Nah, yang terakhir nih, untuk informasi pengumuman nanti biasanya akan di ke email kalian, atau juga misalnya kalian bisa ditelepon langsung oleh pihak kedutaan besar Brunei. Nah, biasanya itu pada awal minggu pertama di bulan Juni. Nah, apabila tidak mendapatkan pemberitahuan, atau misalnya kalian dapat email atau dapat telepon di minggu kedua Juni, nah itu kemungkinan besar kalian belum diterima untuk mendapatkan beasiswa Brunei Darussalam tahun 2022.
Nah, untuk informasi lengkapnya, kalian bisa menghubungi kontak resmi dari pihak kedutaan besar atau pihak penyelenggara beasiswa di kontak BGSD Unit Technical Assistant Division. Nanti di sini ada juga gua sertakan Department of Administration, Bandar Sri Begawan BD 2710 Brunei Darussalam, dengan email queries bdgsd2020@mfa.gov.bn. Nanti semua informasi lengkapnya ada di kolom deskripsi. Jadi pastiin kalian setelah menonton videonya, kalian baca juga deskripsinya sampai selesai biar nggak salah untuk apply-nya. Nah, itu dia informasi yang gue bisa sharing terkait beasiswa Brunei Darussalam pemerintah BGSD 2022 tahun 2022-2023. Nah, kalau teman-teman nih masih ada yang bingung, masih ada yang ingin ditanyakan seputar beasiswa ini, langsung aja jangan ragu-ragu tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan gue jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Lalu mungkin next insya Allah akan gue coba buatkan video khusus untuk cara mendaftarnya gitu untuk beasiswa. Sebenarnya ini nggak perlu kayaknya, karena kalian tinggal mengirimkan ke emailnya pihak penyelenggara beasiswa. Namun nih mungkin untuk yang ingin melamar ke University Brunei Darussalam kan itu harus daftar online tuh. Nanti mungkin gue akan coba buatkan videonya khusus untuk yang ingin mendaftar di University Brunei Darussalam. Oke, mungkin itu aja sharing dari gue, semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian yang ingin apply juga untuk beasiswa Brunei Darussalam. Lalu jangan lupa nyalain notifikasi untuk beasiswa-beasiswa terbaru di tahun 2022-2023 karena akan banyak nih beasiswa yang akan hadir di tahun depan. Beasiswa Korea, beasiswa Turki, nih BGSD, beasiswa ke Jepang, Mitsui, beasiswa pemerintah, Monbuka Gakusho. Lalu Ajinomoto juga udah gue buatin videonya, dan masih banyak lagi video-video lainnya. Jadi jangan lupa untuk nyalain notifikasi. Oke, sampai bertemu di video berikutnya.